Selamat datang di channel Geek In, channel yang akan memberikan kalian update tentang informasi seputar teknologi dan film, sebuah channel yang akan melengkapi passion teman-teman semua, yaitu mager tapi tambah pinter. Mudah-mudahan ya. Halo teman-teman, kali ini saya Rafiq akan mereview sebuah HP dari Samsung yang mempunyai prosesor Snapdragon 778G yang udah murah banget di akhir tahun 2022 ini. Dengan hanya 3,3 juta, kalian bisa dapetin HP ini. Ya, meskipun second, tapi usahain cari yang masih ada garansinya ya teman-teman. Bang, itu nyarinya di mana bang bisa dapet 3,3 juta? Tenang aja teman-teman, di sini saya akan kasih tahu caranya biar bisa dapetin HP ini dengan murah. Kalian bisa dapetin HP ini di OLX, Facebook, atau juga bisa lewat Tokopedia. Ya intinya kalian cari HP second yang udah murah, terus kalian tawar lagi. Posisikan kalian ini nawarnya kayak pedagang cabe ya teman-teman. Pedes. Bang, itu HP sebagus apa kok 3,3 juta murah? Lo jangan diragukan teman-teman, Samsung sekarang udah tobat. Mereka mulai bisa bersaing dengan HP-HP Cina yang murah tapi punya spek tinggi. Nih, habis ini aku kasih tahu ya spek HP Samsung M52 5G ini kayak gimana. Aku kasih tahu ya. Pertama, layar Super AMOLED Plus, refresh rate 120Hz. Kalau kita ngomongin layar Samsung, Super AMOLED-nya ini untuk di kelasnya emang udah jadi yang terbaik ya teman-teman. Karena Samsung ini adalah pelopor dari layar Super AMOLED itu sendiri. Jadi enak banget ini kalau buat nonton video-video yang backgroundnya hitam-hitam gitu ya. Karena hitamnya itu pekat banget dan warnanya itu sangat-sangat keluar. Ini jadi recommended banget kalau buat untuk nonton film-film yang gelap-gelapan. Kemudian untuk refresh rate-nya ini udah 120Hz dan dia sangat-sangat stabil di 120Hz. Bahkan saking stabilnya ketika saya play video YouTube jadul, padahal nggak mungkin 120 fps ya, dia tetap di refresh rate 120Hz. Lah bang, berarti baterainya boros dong kalau gitu. Oh tentu tidak, karena alasan kedua inilah kenapa HP ini bagus, yaitu kedua, baterai 5000 mAh dengan super fast charging 25 watt. Kebetulan HP ini adalah HP daily driver saya dan saya udah membuktikan sendiri untuk kapasitas baterai 5000 mAh pada Samsung Galaxy M52 5G ini udah sangat bisa diandalkan. Meskipun saya tidak pernah mengaktifkan fitur penghemat baterai, HP ini masih sanggup menghasilkan screen on time sekitar 7 jam 26 menit dengan sisa baterai 24%. Tapi dengan catatan penggunanya tanpa gaming ya teman-teman. Kalaupun teman-teman mau pakai buat gaming full dari 100% sampai dengan baterai nyisain sekitar 5% dan dia bisa bertahan sampai 6 jam. Kemudian untuk kecepatan ngecas HP ini udah support port delivery 25 watt. Tapi dengan catatan lagi, charger bawaannya cuma dapat yang 15 watt. Jadi aku saranin kalian beli charger third party yang udah support port delivery 25 watt. Semisal charger merek Ecmic, Anker, Aoki, Basius, dan lain-lain sesuai dengan brand kesayangan teman-teman semua. Tapi pastiin lagi ya, dia support per delivery sampai dengan 25 watt. Untuk kecepatan ngecasnya di tahun 2022 akhir ini dengan harga 3,4 juta, 25 watt tuh terasa kurang ya teman-teman, karena banyak di brand-brand lain kecepatan ngecasnya bisa 30 sampai 60 watt. Tapi aku pribadi sih nggak masalah ya, karena biasanya kan ngecas tuh bisa ditinggal sambil tidur aja. Toh juga HP ini baterainya lumayan awet sih. Dari pagi bangun tidur sampai dengan malam itu ya menyisain sekitar 25% masih oke lah. 3. Jaringan udah 5G. Mudah-mudahan tahun 2023, 2024, 2025 secepatnya merata ya untuk jaringan 5G. Nggak cuma merata sih, tapi udah ada infrastrukturnya mandiri, nggak seperti sekarang yang masih numpang di jaringan 4G. Jadi kecepatannya belum maksimal gitu untuk 5G. 4. Prosesor Snapdragon 778G dengan RAM 8GB.
Mungkin inilah alasan terbesar kenapa Samsung Galaxy M52 5G ini laku ya teman-teman. Prosesor ini termasuk prosesor yang masih overkill untuk performa sebuah HP mid-range untuk tahun 2023. Apalagi dia udah pakai arsitektur 6 nanometer yang bikin HP ini secara penggunaan baterainya sangat efisien. Tapi, apakah benar sebuah chipset Snapdragon 778G di HP Samsung bisa dijalankan dengan optimal? Kalau kita lihat pengujian benchmark Antutu versi 9, HP ini mampu menembus skor hampir 500.000 ya teman-teman. Skor ini hampir sama dengan Snapdragon 855 Plus ataupun Apple Bionic A12 seperti pada iPhone XR. Apakah HP ini bisa ngalahin iPhone XR untuk performa gamingnya? Nanti kita akan tes buat game kompetitif semacam PUBG dan Mobile Legends ya teman-teman. Sebenarnya ada satu catatan yang mengganjal isi hati saya sih. Untuk sebuah HP 778G yang seharusnya menjadi prosesor yang sangat adem, tapi real pemakaiannya beberapa kali saya merasa agak hangat. Saat dipakai sekedar scroll Instagram, video call WhatsApp, atau browsing-browsing memakai Google Chrome. Tapi kalau dugaan saya, sepertinya hal ini wajar karena Samsung sangat memperhatikan umur HP mereka. Meskipun jika digenggam dengan tangan terasa hangat, sebenarnya prosesornya di dalam cukup adem, yaitu sekitar 35-38 derajat Celcius. Ini dikarenakan Samsung sudah sangat bagus dalam menyebarkan panas dari prosesor melalui permukaan kaca LCD atau back covernya. Karena jika bodi luar tidak panas, tapi justru mesin yang di dalam panas, itulah yang menyebabkan umur HP terbilang lebih singkat jika dibandingkan bodi HP panas, tapi perangkat yang ada di dalam suhunya aman terkendali. Kemudian jika kita lihat dari RAM, jelas 8GB merupakan ukuran standar sekali untuk 2023 karena banyak HP baru dengan harga 2 jutaan saja juga udah dapat RAM 8GB. Tapi sebenarnya RAM 8GB masih sangat cukup sekali untuk digunakan bahkan sampai 2 tahun ke depan. Karena semua balik lagi sih ke optimalisasi software atau perangkat lunak pada OS itu sendiri. Untungnya Samsung dengan One UI, jika menurut pandangan saya, mereka termasuk salah satu ROM Android yang bagus, tapi masih di bawah Google Pixel ya. Tapi ya jika dibandingkan sama UI HP Cina sih ya masih bagusan One UI ya teman-teman. 5. Performa gaming. Pada pengujian untuk bermain game kali ini, aku akan tes pada game yang kompetitif ya teman-teman, yaitu pada game Mobile Legends dan PUBG. Karena menurut aku game yang kompetitif harus dimainkan dengan HP yang lancar di segala aspek. Apalagi jika dimainkan di rank yang tinggi. Masa skill udah kayak pro player tapi HP-nya kurang mendukung? Ya sama aja pasti ranknya akan mentok di situ-situ terus. Untuk game yang pertama, aku akan coba mainkan Mobile Legends. Di sini kita akan main solo rank di rank mythic. Kira-kira apakah Samsung M52 ini bisa lancar dimainkan di pertandingan yang lumayan intens? Untuk settingan defaultnya, pada HP ini adalah kualitas gambar high dengan frame rate ultra. Tapi di sini aku akan pakai settingan gambar smooth dan frame rate ultra saja. Karena untuk gambar high dan frame rate ultra, menurut aku bikin tangan agak panas dan berkeringat, sehingga bikin layar agak licin dan kurang nyaman dimainkan. Pada saat game ini digunakan untuk bermain Mobile Legends, mulai awal game sampai dengan late game, HP ini sangat lancar dimainkan di 60 fps. Namun dengan catatan jangan pakai game ini secara terus-menerus sampai lebih dari 2 jam. Karena jika lebih dari 2 jam, HP ini mulai sedikit panas dan ada beberapa kali frame drop sehingga membuat permainan kita jadi feeder ya teman-teman. Hehehe. Wih, mantap, kita bisa menang ya teman-teman. Untung tim kita jago ya teman-teman. Jadi bisa menggedong Harley yang agak noob di late game tadi. Game berikutnya aku akan mainin PUBG ya teman-teman. Pada game PUBG sebenarnya bisa dimainkan pada settingan HDR dengan frame rate ultra.
PUBG Mobile tuh nggak butuh kualitas gambar yang HDR ya teman-teman. Takutnya musuh malah kurang kelihatan jika ada shadownya. Jadi PUBG ini mau pakai HP apapun tetap pilih kualitas gambar smooth aja, tapi dengan framerate yang tertinggi. Sayangnya meskipun layar HP ini udah support 120Hz, tapi pada game PUBG ini tidak mendukung. Tapi pada HP ini maksud saya tidak mendukung framerate 90 fps ya teman-teman. Padahal kalau menurut saya prosesor 778G pada HP ini udah sanggup banget buat jalanin 90 fps. Game PUBG pada HP ini terasa lancar dan stabil banget di 60 fps. Dan kualitas gyroscope-nya udah setara kayak HP flagship teman-teman. Namun kejelekan HP ini lagi-lagi, jika kita mainkan lebih dari 2 jam, dia akan ada beberapa kali frame drop, dan parahnya karena mulai panas, layarnya terlalu sensitif dan menimbulkan ghost touch. Overall sih enak banget ya ini. Aduh, baru ngomong enak. Ya, kalah Groza sama M4 guys. Aduh, orang. Putar. Kalah ya guys. Musuhnya ada yang jago guys. Kita cuma dapat kill 9 dan teman-teman kita killnya 3, 2, 1. Udahlah. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 alasan kenapa teman-teman wajib banget beli HP ini buat melengkapi kemageran teman-teman. Kalau teman-teman tanya, "Bang, kenapa kameranya tidak disebutkan di kelebihannya?" Itu kan HP Samsung. Jadi teman-teman, kalau kalian cari HP kamera bagus dengan budget 3 jutaan, jangan pilih Samsung M52 ini. Karena dengan budget segini kalian bisa dapetin HP lain yang lebih worth it buat kamera, semisal Google Pixel atau iPhone X ya teman-teman. Sebenarnya sih Samsung M52 ini dipakai buat foto-foto nggak buruk-buruk amat, tapi kalau dipakai buat ambil video, buat flexing di Instastory, HP ini goyang parah. Karena dia nggak punya OIS teman-teman, sayang banget ya. Cukup sekian review Samsung Galaxy M52 5G di tahun 2023 nanti ya teman-teman. Saya Rafiq undur diri. Klik like kalau kalian suka video ini dan klik dislike jika nggak suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.